Halo semua, ketemu lagi. Selamat datang di channel Muhammad Iqbal Pratama. Kalau kalian udah nonton video yang review tentang Mitsubishi Eclipse Cross, sekarang saya tuh lagi ada di Mitsubishi Maju Motors Belian cabang Pelaju Palembang. Dan video kali ini kita akan mereview Mitsubishi New Triton. Jadi ini adalah Mitsubishi New Triton yang terbaru ya, yang terbaru melakukan facelift dan juga ada perubahan di bagian mesinnya. Nah, kita bahas dulu dari desain bagian depannya. Desain bagian depan mobil ini menggunakan Dynamic Shield. Dynamic Shield yang terbaru, sama seperti Mitsubishi Pajero Sport, terus Mitsubishi Xpander dan Eclipse Cross yang di video sebelumnya sudah saya review. Dan ini ya, kalau kalian lihat, dia itu desainnya sama kayak Pajero Sport sekarang ya. Dan Pajero Sport sendiri di Thailand udah melakukan facelift juga yang mukanya itu mirip dengan yang ini. Dia desainnya itu dynamics-nya tuh tegas, jadi nggak lancip lagi, dia tegas terus sampai ke bawah sini, double ya. Dan juga ini tuh sama kayak Xpander Cross, jadi tegas desainnya. Dan untuk lampunya sendiri sudah dilengkapi dengan proyektor LED, ada di RL, terus bagian bawahnya ada fog lamp dan sen. Tapi memang untuk bagian bawahnya masih halogen. Dan di bagian bawah ada underguardnya warna silver. Tapi jangan khawatir, ini memang bahannya plastik, tapi yang di bagian bawah ini bahannya tuh besi. Dan juga untuk di sini memang dia belum dilengkapi dengan chrome sama sekali, dia masih pakai silver dove dan ada logo Mitsubishi di bagian sini. Dan kurangnya sih di bagian depan karena ini bukan varian tertinggi, ini adalah varian exit manual. Dia belum dilengkapi dengan sensor parkir di bagian depan. Untuk kap mesinnya sendiri dia sama seperti Pajero Sport, gagah, tegas, ada lekukan di bagian sini. Dan secara overall tampilannya ini salah satu mobil pickup double cabin yang wajahnya tampilannya paling saya suka dibanding dengan seperti Toyota Hilux misalnya. Toyota Hilux juga sudah melakukan facelift atau pembaruan, tetapi tampilannya ini untuk Mitsubishi New Triton ini lebih agresif, lebih sporty daripada Toyota Hilux. Nah, untuk bagian sampingnya sendiri dia mempunyai over fender yang gede di bagian depan yang bentuknya itu tegas. Terus untuk profil bannya sendiri dia menggunakan profil ban 245 65 ring 17. Velgnya juga sudah menggunakan two-tone polish, tapi polishnya ini berwarna abu-abu. Ini fendernya ini gede banget sih. Kalau dipasang velg berukuran ini 17 inci ya. Kalau dipasang velg berukuran 18 inci, 19 inci pun masih kelihatan proporsional karena ini gede banget loh. Dan di bawahnya ada footstep yang kuat yang pastinya. Terus di sini ada spion yang dilapisi dengan chrome, ada sen di bagian sini. Dan untuk pintunya sendiri sih di sini sudah dilengkapi dengan keyless smart key model pencet. Lanjut ke bagian belakang ya. Ini pintunya karena ini double cabin pintunya. Terus sampai ke bagian belakang juga di bagian sini. Ini karena dia double cabin ya. Ini panjangnya, ini mobil sangat panjang sih. Lebih panjang dari Pajero Sport. Ini bannya sama seperti yang depan, tapi bedanya untuk yang di belakang, ini kan suspensi depannya itu sudah pakai double wishbone. Nah, karena ini adalah pickup double cabin dan di sini ada biasanya kan banyak orang yang pasti menaruh beban yang berat di bagian sini. Yang pasti ini suspensinya pakai per daun, jadi nggak pakai yang per keong, dia nggak pakai itu. Terus di sini sama ya, bebannya sama. Terus sampai ke bagian belakang, ini untuk kapasitasnya ini gede sih. Kalau bawa mungkin satu motor masih bisa masuk di bagian sini. Oke, sekarang kita bahas bagian belakangnya teman-teman. Nah, di sini untuk cluster lampunya ini memang masih menggunakan halogen ya, sen, lampu rem, lampu mundur. Tapi ini kayak ada LED berat. Bukan, ini masih halogen semuanya pokoknya. Dan di sini ada bumper ya. Bumpernya ini emang plastik tapi kuat. Nah, di sini ada lampu ya. Lampu di bagian sini. Terus di sini untuk handle pintunya sudah dilapisi dengan chrome. Nah, hal yang menariknya adalah di sini ada kamera. Kamera ini adalah kamera mundur.
mobil ini sudah menggunakan kamera mundur karena basisnya sendiri mobil ini panjang 5,2 meter. Ini ada kamera mundur, tapi penempatannya itu agak kurang bagus ya. Maksudnya itu ditaruh di bagian mana yang lebih advance lah kamera mundur ya. Ini kayak nonjol sendiri gitu, kayak aftermarket. Nah, kita buka ya di bagian ini ya. Oke, ini bukanya berat. Nah, enaknya kalau Mitsubishi Triton ini bagian dalamnya untuk bagian belakangnya ini sudah dilengkapi dengan cover seperti ini. Jadi tidak merusak bodi mobilnya, tidak merusak cat di bagian bak belakangnya. Jadi sudah dilengkapi dengan apa ini, materialnya sangat durable. Dia plastik memang tapi durable karena sudah dilengkapi dengan ini. Ini bagusnya Triton. Tapi kalau Hilux kan dia belum dilengkapi dengan yang seperti plastik seperti ini. Memang kapasitasnya tidak sebesar Hilux, tapi ini sudah kapasitasnya sudah cukup besar. Kayaknya satu sepeda motor Matic lah ya, sepeda motor Matic atau bebek masih bisa masuk di sini. Oke. Sebelum kita ke bahas bagian kabin, kita akan bahas dulu bagian mesinnya, karena mesinnya itu mengalami perubahan di New Triton terbaru ini. Sekarang kita bahas bagian mesinnya. Di sini bagian yang paling favorit saya. Ini kap mesinnya berat. Mitsubishi memang kalau soal bahan material sih nggak main-main ya. Nah, ini dia mesinnya. Mesinnya menggunakan mesin terbaru dari Mitsubishi, sama seperti Pajero Sport. Dia menggunakan kode mesin Part N15. Kapasitasnya menurun dari sebelumnya. Kapasitas yang sebelumnya kan 2500 cc, sekarang 2400 cc turbo diesel dengan tenaga 181 horsepower dengan torsi 400 Nm. Tenaga tersebut disalurkan ke gearbox 6 speed manual karena ini yang versi manual, dan yang untuk otomatisnya juga 6 speed ke 4 roda karena ini adalah all wheel drive. Dan juga di dalam kita akan bahas untuk sistem all wheel drive yang canggih dari Mitsubishi ini, karena Mitsubishi itu punya heritage di Rally Dakar yang sangat baik. Ini untuk mesinnya juga sudah ditutup dengan cover, dan juga di situ ada ABS karena remnya sendiri sudah menggunakan ABS, EBD, BA sudah lengkap pokoknya. Kita tutup mesinnya, dan juga sudah dilengkapi dengan cover di bagian sini. Untuk kap mesinnya sendiri sudah dicat sewarna body termasuk ke bagian dalam-dalamnya. Ini kap mesinnya berat. Oke, sekarang kita bahas bagian interiornya. Untuk naiknya sendiri dia ada footstep dan juga handle di sini. Kalian tinggal naik aja seperti ini. Oke. Sekarang sudah ada di dalam kabin. Kita tutup dulu pintunya. Wah, tutupinnya solid. Dan ini untuk kita bahas dulu posisi mengemudi ya. Karena yang mobil-mobil leather frame tentunya ini menggunakan size leather frame dan juga mobilnya tinggi. Untuk posisi mengemudi sangat dibutuhkan di mobil seperti ini. Ini ya, pengaturan jok ini karena tipenya Exit, dia sudah lengkap dengan pengaturan joknya, elektrik, maju mundur, reclining. Saya atur dulu posisi mengemudi saya tingginya 170 cm. Dan untuk setirnya, apakah dia bisa tilt dan teleskopik? Dia bisa tilt dan juga teleskopik, tapi teleskopiknya sayangnya tidak terlalu jauh, tapi sudah cukup lah. Oke, seperti ini ya posisi mengemudi saya. Oke. Udah pas posisinya commanding, khas leather frame. Dan kita bahas dulu material yang ada di sini. Nah, untuk di setir dia dilapis dengan bahan kulit. Di sini dia dilapis dengan bahan kulit. Terus di dashboard memang semuanya hard plastik karena mobil ini kan biasanya dipakai di area tambang. Jadi memang harus menggunakan bahan yang durable. Untuk di door trim sama dia hard plastik di sini. Dan di bagian sini ada kulit ya, kulitnya empuk di sini. Tapi sayangnya di armrest nggak dikasih kulit. Terus nanti untuk power window-nya sudah dilapisi dengan black gloss, ada aksen silver di bagian sini. Terus di bagian sini sebelah kanan ya, sebelah kanan ini ada engine start top button. Jadi
Dia karena sudah menggunakan keyless smart key, dia sudah dilengkapi dengan engine start top button juga, dan ada electric mirror. Terus di bawah ada untuk headlamp leveling, ada traction control dan stability control tentunya. Memberikan safety yang aman terhadap mobilnya. Terus di instrumen clusternya sebelah kiri ada ini apa namanya, RPM, dan sebelah kanan ada speedometernya. Di bagian tengah ada MID-nya sudah full color, TFT MID, dan juga coba kita buka ya. Oke, ada animasi Mitsubishi Triton-nya, dan di sini bisa kita lihat. Oh, ini audionya. Oke, audionya. Nanti copyright lah. Sip, udah mute. Nah, kita lihat MID-nya. MID-nya ada trip A, trip B, terus average consumption, ada eco, ada full wheel drive-nya. Ini dalam posisi two wheel drive, informasinya, pengaturan lengkap sih, bisa diatur semua di bagian sini. Terus juga di konsol tengahnya. Konsol tengahnya ini seperti Pajero Sport yang tipe Exit atau GLX. Di sini ada accent silver dan ada black gloss juga di sini. Terus head unitnya ini masih memang belum terintegrasi dengan mobil, tapi ini cukup lengkap. Ini ada telepon untuk Bluetooth ya, Bluetooth teleponi. Terus juga di sini ada yang pasti ini ada Bluetooth ya. Kalau ada telepon pasti ada Bluetooth. Audio playernya bisa pakai USB, aux, dan juga di sini ada navigasi nggak ya? Oh, ini belum ada navigasi, tapi udah untuk konektivitas yang mendukung kalian ya di dalam mobil sudah cukup lengkap karena sudah ada Bluetooth ya. Nah, di bagian bawah ada climate control untuk AC-nya, dia sudah auto climate control. Terus ada mode untuk ke kaki, ke defogger depan, ke defogger belakang, depan juga ada. Lengkap untuk pengaturan AC-nya. Terus di bagian bawah ada tombol hazard, dan di bawah sini ada USB port. USB portnya satu, tapi yang lainnya masih tombol dummy semua. Ini banyak banget nih tombol dummy-nya. Terus ada soket 12 volt di bagian sini. Terus ada laci penyimpanan yang kecil di sini. Terus ada transmisinya karena ini yang tipe manual ya. Ini tipenya manual. Ini koplingnya enteng loh. Ini koplingnya enteng. Tipenya manual 6 speed. Jadi gigi mundurnya itu dia sedikit ke kanan sana, ke mana ya? Jadi mundurnya tuh di sebelah gigi satu. Nah, di sini ada dial untuk mode 4 wheel drive. Jadi ini ada modenya 2 wheel drive, 4 wheel drive, 4 wheel drive, lock driven, lock untuk gardannya. Terus ada lagi yang paling ujung ya, dia harus di push dulu, diputar. Ada 4 wheel drive, lock diferensial, tapi yang low gear untuk yang ini. Jadi mobilnya itu digunakan untuk kondisi yang benar-benar ekstrim. Yang paling ujung ya, yang 4 wheel drive, low gear, dan lock diferensial. Nah, di sini memang ada tombol dummy ya, karena untuk yang tipe paling tingginya, tipe ultimate, itu baru ada sistem kayak misalnya hill descent control atau juga mode off-roadnya bisa dipilih dari sini kalau yang tipe tertinggi. Dan di sini juga ada 2 buah cup holder yang juga dilengkapi dengan asbak. Nah, untuk joknya sendiri sudah menggunakan jok kulit, warnanya hitam. Dan di sini ada armrest ya. Armrestnya ini cukup bisa menopang tangan dengan baik. Dia dilengkapi dengan kulit juga. Ada laci penyimpanan di sini. Terus juga di bagian atas ada tempat kacamata. Ada lampu kabin kiri kanan, yang ini masih halogen. Terus ada sun visor. Sun visornya di sini ini ada lampu enggak ya? Ini kayaknya ada lampu deh. Ini kayaknya ada lampu. Nah, di sini tapi belum ada sun visornya, cuma ada cut holder aja. Oke. Kita lanjut ke bagian belakang.
Oke, sekarang kita masuk ke kabin bagian belakang. Oke. Ini posisi jok depan sudah di set posisi mengemudi saya. Saya tinggi 170 cm, dan ini untuk legroom lega, headroom juga masih lumayan, ini lega. Dan juga di sini kalian udah dilengkapi dengan akomodasi. Ini ini nih. Dia ada armrest, tapi memang agak susah dibuka ya karena ini masih plastikan. Dia ada armrest. Terus di bagian sini dia ada laci penyimpanan, tapi belum dilengkapi dengan USB atau soket 12 volt di sini. Nah, untuk door trimnya di sini sama seperti di depan, ada aksen ini kulit di sini, dan piano black tetap ada di sini. Terus handle-nya udah chrome, ada grip di sini untuk membantu kalian akses masuk. Nah, saya lupa juga bilang tadi, untuk safety belt di bagian depan dia dilengkapi dengan head adjuster seat beltnya. Nah, untuk airbag kayaknya saya nggak lihat airbag di bagian pilar atau di curtain airbag ya. Airbagnya cuman ada di bagian depan, ada 2 airbagnya, ada di sisi penumpang depan dan pengemudi. Di bagian belakang sini ada lampu baca. Terus juga udah itu aja sih. Kalau untuk kursinya sendiri sih posisi ini memang agak tegak ya, tapi cukup untuk perjalanan yang tidak terlalu jauh untuk penumpang di bagian belakang. Untuk di bagian tengah sih, coba ya kita duduk di bagian tengah. Untuk penumpang bagian tengah ini memang keras ya untuk sandarannya karena ada armrest, tapi bagusnya ini landing di bagian tengah itu nggak terlalu tinggi, jadi kaki bisa di kanan dan kiri. Ini cukup. Nah, untuk headroom masih memadai, untuk tinggi saya yang 170 cm. Legroom juga masih memadai. Oke, teman-teman, mungkin sekian aja review kita tentang Mitsubishi New Triton yang terbaru. Mobil ini memiliki kapabilitas off-road yang sangat memadai, dan juga untuk ground clearance-nya tinggi, untuk kesan di depannya itu modern, dan untuk mobil double cabin sih untuk dipakai dalam kota ya nggak masalah sih. Tampilannya sporty kan, tampilannya juga modern. Dan mungkin sekian aja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, by the way, tambahan satu lagi nih. Ini karena ini variannya yang Exit, dia tuh ada varian namanya HDX, ada varian yang GLX, ada yang Ultimate. Nah, untuk varian yang HDX itu sudah juga menggunakan mesin 4N15, tapi tenaganya nggak segede ini. Dia belum setinggi ini tenaganya, tapi dia menggunakan mesin yang sama. Tapi ada lagi varian yang GLX. GLX itu menggunakan mesin lama, dia masih menggunakan mesin 4N15, tenaganya 136 horsepower. Mesin itu durable untuk dibawa ke tambang karena dia masih bisa memakan solar yang bersubsidi. Karena mobil ini sih rekomendasi dari Mitsubishi untuk mesin 4N15 itu menggunakan bahan bakar Pertamina Dex. Oke, mungkin sekian itu aja tambahannya ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.